Hai, selamat datang di New Tara Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini aku akan lanjutkan upload general reading untuk bulan Februari bagi masing-masing zodiak, dan sekarang aku akan rekam untuk zodiak Scorpio. Kita coba lihat di sini Scorpio, sneak peek dari kehidupan kamu di bulan Februari seperti apa. Mungkin ini bisa relate atau cocok ke asmara, atau bisa jadi ke keuangan kamu, atau bisa jadi ke perkembangan karir kamu, oke, atau bisa jadi pendidikan kamu. Kita coba lihat di sini. Scorpio general reading Februari 2022 Scorpio. Scorpio oke. Pertama di sini Scorpio ada Page of Cups. Lanjut di sini ada Ace of Cups, Three of Pentacles, the King of Wands, Ace of Swords, Strength, Nine of Wands, the Devil, the World, Five of Cups. Bottom of the deck di sini ada Three of Wands. Scorpio, aku ngerasa di sini kayak kamu ragu untuk melangkahkan kaki kamu di sini ke suatu tujuan atau keputusan tertentu, kayak keraguan membayangi kamu. Aku ngeliat di sini di bulan Februari, apakah ini nih sesuatu yang baik buat saya, Mbak? Apakah ini suatu hubungan yang baik buat saya? Apakah ini suatu perkembangan yang baik buat saya? Kayak kamu di sini meragukan sesuatu yang belum saatnya untuk diragukan. Kenapa? Karena ketika kamu meragukan sesuatu yang sulit untuk kamu kendalikan atau di luar kendali kamu akan terus ngerasa kayak tersudut, kamu akan terus ngerasa pengen nyerah, kamu akan terus ngerasa kayak nggak ada jalan keluar karena kamu udah nangkutin sesuatu yang di luar kendali kamu. Kamu udah nangkutin sesuatu yang gimana ya, nggak bisa kamu lihat sebenarnya hasil akhirnya gimana. Kamu kayak mencoba mengendalikan sesuatu yang nggak bisa kamu kendaliin. Itu poinnya di sini. Padahal kamu tahu you very well know, kamu tahu banget di sini bahwasanya ini loh yang harus gue lakuin secara rasional, secara logis, ini loh yang harus gue kerjakan, ini loh keputusan yang harus gue ambil. Tapi kayak kamu di sini ragu-ragu terus gitu. Aku bilang seperti itu karena aku ngeliat di sini sarannya adalah Nine of Wands. Kamu kayak disarankan untuk jangan nyerah dulu, jangan terfokus dengan apa yang sudah terjadi, jangan terfokus pada hal-hal yang bikin kamu sedih. Mungkin itu akan terdengar klise atau mungkin bahkan irritating banget bagi sebagian orang, karena aku pernah dapat komentar, gampang banget sih Mbak bagi lu nyuruh orang untuk move on, gak segampang itu kali ngelepasin. Ya udah gitu loh, kalau misalnya kamu nggak bisa ngelepasin, aku nggak maksa. Aku hanya kasih saran kepada orang-orang yang udah tahu sebenarnya harus ngerjain apa, tapi kesedihan dan kegalauan kamu membuat kamu jadi berpikir tidak logis sehingga kamu kayak nggak bisa mengatur skala prioritas atau tindakan kamu yang harus kamu lakuin selanjutnya gitu loh. Karena ingat guys, procrastinating itu karena kita kayak terlalu indulging ke hal-hal yang menurut kita secara emosional bikin kita nyaman, tapi secara logis sebenarnya kita tahu bahwasanya kita nggak boleh indulging ke sesuatu yang bikin kita nyaman mungkin di saat itu, atau indulging ke hal-hal yang hanya bikin kamu ngerasa kayak hopeless. Padahal kamu di sini disarankan untuk jangan nyerah dulu Scorpio. Aku ngerasa kayak apapun ini situasinya, kamu kayak akan disajikan dengan solusi atau jalan keluarnya nanti. Nine of Wands, oke. Contoh nyatanya di sini atau contoh analoginya di sini, let's say kalau misalnya kita berbicara mengenai relationship, mungkin di sini ada seseorang yang menawarkan, aku ngeliat di sini ada seseorang yang nawarin suatu opportunity atau kesempatan ke kamu. Bisa jadi ada orang yang lagi dekat sama kamu, oke, tapi kamu kayak terfokus kepada hal-hal yang sudah
berlalu, ada Five of Cups di sini, sehingga kamu kayak underestimate orang baru ini gitu loh, underestimate hubungan baru ini, bahwasanya this is not gonna make me happy, ini nggak bakal bikin gue bahagia, ini nggak bakal bikin gue happy, karena kamu masih menjadikan standar atau tolak ukur hubungan kamu yang sebelumnya sebagai tolak ukur tadi, seperti yang aku bilang. Oke, dan kamu bertahan dengan penilaian kamu, dengan judgement kamu, padahal nggak semua orang akan berlaku sama dengan apa yang terjadi di masa lalu kamu gitu loh. Boleh kita evaluatif terhadap hal-hal yang sudah terjadi, boleh kok kita belajar dengan apa-apa yang sudah terjadi, tapi terlalu berpegang teguh, terlalu rigid dengan hal itu, dan kamu tidak belajar dengan dinamika yang terjadi, maka kamu akan terus ngerasa stuck, Scorpio. Kamu akan terus ngerasa kayak tersudut, on the edge of everything, ngerasa kayak nggak ada jalan keluar. Padahal kalau misalnya kamu berpikir jernih, sebenarnya it's okay, it's totally okay kalau misalnya kamu ngerasa sedih, kamu ngerasa kayak kamu butuh waktu, tapi jangan sampai masa retreat kamu ini, atau masa dimana kamu ingin emotional relief ini, atau kamu ngerasa butuh waktu untuk diri kamu sendiri ini, jadi masuk ke fase procrastinating, dimana akhirnya kamu kayak nggak ada tenaga untuk lebih optimis lagi, kamu nggak ada tenaga untuk berpikir jernih lagi, dan kamu tuh malah jatuh ke lubang yang lebih dalam gitu loh, ke sebuah masa dimana kamu akan terus ngerasa stagnan dalam waktu yang lama. Oke. Kalau misalnya ini tentang pekerjaan, aku ngerasa di sini kayak kamu mungkin ditawarkan suatu, bisa jadi promosi, atau mungkin kenaikan jabatan, atau bisa jadi kamu ditawarkan pekerjaan baru, tapi kamu udah yang kayak insecure dengan diri kamu udah ngerasa kayak aduh gue nggak pengen lah kejadian yang lama terulang lagi di tempat baru ini, dan kamu tuh terus ngerasa harus membandingkan diri kamu dengan apa yang terjadi di masa lalu gitu loh, dengan situasi kamu saat ini, padahal mungkin hal itu malah yang menghambat kamu untuk berprogres, Scorpio, di pekerjaan kamu saat ini. Atau bisa jadi ini bisnis, kamu sedang merintis bisnis, kemudian kamu mengalami kerugian, atau bisa jadi ada stagnasi di sini. Aku ngerasa ketika kamu terlalu berpaku pada hal-hal yang sudah terjadi dan gak belajar ya, beda kalau misalnya kita belajar kemudian kita berpaku dengan hal yang sudah terjadi, itu akan berbeda. Kalau kita belajar, kita pasti akan bisa memilah-milah langkah kita selanjutnya. Tapi kalau misalnya kita berpaku pada hal yang sudah terjadi, kamu pasti akan fokus ke kesedihannya gitu loh. Jadi ketimbang kamu fokus ke kesedihannya, kemudian kamu procrastinating, seperti yang aku bilang tadi, indulging to something not good for you, kayak memanjakan diri kamu ke hal-hal yang something like petty thing, something like that, kamu akan stay di sana. Nah, in order for you to get out from that mental trouble, untuk keluar dari situasi sedih itu, kamu harus encourage diri kamu sendiri, karena nggak ada yang bisa membantu diri kamu selain diri kamu sendiri, Scorpio. Orang cuma bisa kasih saran. Oke. Yang bisa membantu diri kamu sendiri itu ya diri kamu, bukan orang lain. Aku ngelihat di sini, kamu mungkin akan terima saran aku dengan baik, atau mungkin kamu sebenarnya udah tahu bahwasanya ini yang harus kamu kerjain. Dan aku ngelihat kamu akan keluar dari periode stagnasi ini, dari periode dimana kamu ngerasa pengen nyerah aja, kamu ngerasa kayak pengen nyari yang the easy way aja. It's okay to find the easy way, kalau misalnya memang itu yang terbaik yang bisa dilakukan. Cuman aku ngelihat kayak kamu akan berproses di sini di bulan Februari. Aku ngeliat kamu akan berproses dan akan lebih banyak di sini berhati-hati, which is totally okay juga. Berhati-hati juga disarankan di sini untuk kamu, Scorpio. Dan you start to have more faith within yourself. Kamu kayak mulai lebih yakin sama keputusan kamu. Kamu akan menimbulkan lagi faith, faith within yourself. Yakin bahwasanya this is the best for me, this is the best thing I could do for now. Ini sesuatu yang terbaik yang bisa gue lakuin saat ini gitu. Oke, dan kamu akan menghadapi kesedihan ini. Kamu akan menghadapinya. Kamu akan menghadapinya dengan cukup baik ketimbang kamu kayak ignoring it. Kamu berusaha untuk mengabaikannya.
ketimbang kamu berusaha untuk mengabaikannya, kamu kayak berusaha untuk menerima ini, bahwasanya oh ini loh yang udah gue lakuin, apa yang bisa gue tarik dari situasi ini berikutnya gitu loh. Kamu kayak menghadapi kesedihan ini nanti, Scorpio. Dan aku ngeliat kamu akan berprogres di sini, ada good progress aku ngeliat di sini bagi kamu. Ada good progress, ada perkembangan yang baik tentunya, oke? Kalau misalnya ini berbicara mengenai situasi finansial, ini spesifik banget. Ada Queen of Pentacles di sini, mungkin kamu akan dapat kabar terkait situasi finansial atau masalah keuangan di sini, dan aku ngerasa kabarnya baik. Oke. Bisa jadi ada orang yang mulangin pinjamannya ke kamu, atau orang yang bayar hutang, atau bisa jadi ini kabar baik terkait situasi finansial kamu, oke. Intinya di sini aku ngeliat bakal ada kabar baik di finansial tentunya, oke. Tapi mungkin untuk asmara, aku ngerasa di sini masih butuh waktu bagi kamu untuk maju ke tahap yang lebih serius dengan seseorang atau memasuki fase yang lebih baik dengan seseorang. Masih butuh waktu aku ngeliat di sini, Scorpio, oke. Have faith, itu juga sarannya di sini. Have faith. Coba untuk yakin dengan keputusan kamu. Coba untuk mengingat-ingat lagi apa sih motif kamu dulunya untuk bisa sampai di situasi ini gitu loh. Apa alasan kamu untuk mengambil keputusan ini sebelumnya, kalau misalnya ini berkaitan dengan kamu lagi nyesel dengan keputusan tertentu dalam hidup kamu, oke. Spiritual teacher. Katanya di sini, your life purpose involves teaching others about healing and spirituality. So aku ngeliat di sini memang situasinya nggak mudah, Scorpio. Aku harus akui di sini situasi yang kamu lalui tidak mudah. Mungkin bagi sebagian dari kamu udah ada yang sampai di level lagi stres, bisa jadi kamu lagi depresi. Kalau misalnya kamu memang ada mengalami kendala seperti itu yang udah berkaitan dengan hal-hal medis, aku harap kamu bertemu dengan psikolog atau psikiater, karena itu sangat dibutuhkan. Tapi aku ngerasa sebagian besar kamu mungkin masih bisa melalui ini dengan cukup baik. Dan apapun ini prosesnya, Scorpio, adalah suatu proses yang menurutku akan ngasih semacam hikmah dalam kehidupan kamu. Oh, ini nih harus terjadi agar gue terhindar dari ini gitu loh. Ini nih harus terjadi agar gue itu bisa lebih tegar, kayak gitu loh. Kayak kamu akan menyadari, kamu akan memahami dengan sendirinya nanti di bulan Februari, oh ini loh kenapa peristiwa ini terjadi ke gue, kayak gitu loh. Kamu akan menyadari itu nanti. Ada kayak semacam aha moment, Ace of Swords, clarity di bulan Februari. Dan kamu akan ngerasa grateful, kamu akan ngerasa bersyukur nanti kamu bisa melalui ini dengan baik. Oke. Next di sini sarannya buat kamu. Unity di Hierophant lagi. I think sini, do the right thing for the right reason. Compare traditional versus new approaches to see which works for you. A spiritually minded community. Kalau aku ngelihat dari tebaran kamu, kartu di Hierophant ini memberikan satu saran sih. Coba untuk stay on your path. Coba untuk tetap yakin dengan keputusan kamu, karena aku ngerasa kalau misalnya kartu ini muncul di kartu saran, aku ngerasa kamu udah bikin keputusan yang baik buat diri kamu. Jangan pernah merasa kayak keluar dari jalur, ngerasa kayak kamu butuh gimana ya, kayak merasa butuh tujuan baru dalam hidup, karena aku ngerasa kamu udah cukup baik di sini. Kamu udah di jalan yang benar, aku ngeliat di sini kayak kamu udah ngelakuin sesuatu yang benar, setidaknya untuk diri kamu. Dan coba untuk lebih secara spesifik banget, coba untuk lebih patuhi aturan-aturan, coba untuk lebih tradisional di sini dengan pola hidup kamu untuk saat ini. Tentunya pendekatan tradisional sangat diperlukan. Kamu mungkin ingin lebih mengikuti norma-norma yang berlaku misalnya, atau kamu ingin jadi lebih religius misalnya, atau kamu ingin lebih pendekatan yang spiritual dengan kehidupan kamu. Jadi kamu kayak lebih jernih berpikir, karena dengan cara-cara seperti itu aku ngerasa kamu lebih memahami makna awal dari tujuan kamu di awal gitu loh, terkait keputusan apapun yang ingin kamu wujudkan di bulan Februari atau mungkin yang sudah terlaksana. Oke. Jadi coba untuk lebih ikuti aturan, coba untuk lebih religius, atau bisa jadi kamu lebih banyak berdoa, itu juga disarankan di sini dari kartu Unity ini, Scorpio. Oke.
dekatkan diri dengan Tuhan kamu, itu juga disarankan di sini. Apapun agama kamu di sini, semuanya di sini diterima, oke? So Scorpio, ini adalah readingan kamu di bulan Februari. Aku harap ini bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton. Semoga nanti kita ketemu di love reading bulan Februari juga. Tunggu aja di channel ini, oke? Bye.